ruangan belakang yang kita belum lihat. Yuks! Halo semua, Edward lagi berada di The Palm. Ini klaster Aruba Villa ya. Yang kalian tahu pasti siang-siang kayak gini nyaman banget ya kalau kita jalan-jalan di The Palm ini. Wah, ini sayang ya, kita nggak bawa makanannya koi, karena harusnya kalau kita bawa makanan seru banget nih di sini. Ikan-ikannya udah ngumpul, lapar. Dan semoga di video bisa kelihatan atau kedengeran paling enggak suasana vibes-nya di sini ini nyaman banget karena kita punya ada apa sih ini namanya ya. Jadi suasananya itu sejuk banget, nggak kayak di perumahan Surabaya pada umumnya. Nah, kita ngomong tentang tamannya sedikit yuk. Nah, memang taman ini merupakan taman khusus untuk warga, fasilitas untuk warga di Aruba Villa. Yang jadi highlightnya di sini ini menarik sekali karena seperti kayak ada island-islandnya ya, dan dikelilingi oleh kolam koi yang nyebrang sampai sana nih. Nah, di sini tentu ada ikon beruangnya tuh yang di depan, kemudian ada air terjun ini. Dan juga di belakang kita ini ada seperti boatnya Pirates ya, ini buat anak-anak. Tentunya kalau lagi nggak hujan bakal rame nih anak-anaknya main-main di sini nih. Menurut saya nyaman sekali ya kalau siang-siang kayak gini, sore-sore jam 3 udah lebih sejuk udaranya, kita bisa nyantai-nyantai di sini, ngobrol dengan keluarga, ngeliatin anak-anak lagi main di taman. Pastinya jadi momen tersendiri buat keluarga. Nah, sekarang saya udah nggak sabar untuk lihat ada satu rumah tipe paling baru di Pakuan City. Lebarnya 15 x 18, punya konsep modern klasik yang pasti asik banget. Jadi langsung aja kita ke lokasi ya. Nah, akhirnya sampai juga ya, karena deket banget dari taman, jalan ke sini cuma 1 menit. Kita udah berada di belakang dari rumah tipe Danes. Dia punya lebar 15 seperti yang tadi udah saya spill, dan panjangnya itu 18 meter. Nah, ini komposisi yang unik ya. Bisa nggak sih kalau rumah itu panjang kali lebarnya itu nggak terlalu ideal menurut kebanyakan orang ya. Tapi jadi tantangan tersendiri, bisa dibuat dengan menarik atau enggak. Kita langsung lihat aja. Dan luas bangunannya lumayan besar loh, di sini 335 meter. Nah, ini carportnya lebar banget, saya akan taruh nanti di deskripsi ya. Kalau nggak salah sekitar 5 meteran ini carportnya, jadi 2 mobil sangat aman. Dan buat kalian kalau suka dengan koleksi motor misalnya ya, nah itu kan biasanya kalau motor bagus-bagus nggak mungkin di carport. Nah, di sini udah disediakan dengan garasi dalam yang bisa Anda fungsikan. Kalau Anda nggak pakai mau buat taman, ya boleh. Jadi ini multifungsi. Dan kita langsung aja ke dalam. Nah, satu yang saya juga suka ya, detail-detail kecil dari rumah ini. Itu misal-misalnya aja, nomor rumahnya ini klaster Aruba Villa bagus banget. Kalau menurut saya, dia ada akriliknya, ada Aruba Villa. Ini kesannya itu mewah sekali, karena memang tipe-tipe lain kalau kalian lihat, ikuti video kita, nggak ada nih yang seperti ini. Dan kanopi yang atasnya kita ini, wih, ini keren banget karena kaca temper. Otomatis kalau lagi siang atau sore seperti ini,
cahayanya itu masuk dengan sangat baik dengan natural light-nya dan nggak bikin gelap ya kesannya. Oke, saya udah nggak sabar banget untuk lihat dalamnya kayak gimana. Wow, dan begitu kita masuk ke dalam, saya langsung kerasa di sini ini sangat lega banget, terutama high ceiling-nya ini yang memang bikin kesannya mewah ya. Ini baru rumah mewah nih kalau kayak gini. Saya juga suka sekali dengan interiornya. Otomatis interior kalau dipilih sama Pak Kwon udah pasti lolos SNI-nya ya. Jadi grafiknya ini menyatu sampai di atas, bikin rumah ini kelihatan lebih lapang lagi. Saya suka sih. Dan modern klasiknya ini sangat kentara banget melalui panel-panel yang ada di atas ini. Jadi ada ini bikin kita nggak boring untuk lihatnya ya. Nah, di sini ada yang unik nih. Tadi saya sama Ko Antoni sudah nyoba-nyoba, ini mana kok cuman mainan aja, nggak bisa dilihat. Ternyata nanti kita akan lihat ya dari balik satunya. Tapi kita akan bahas di sini ada satu powder room. Jadi ini ada kamar mandi di bawah yang menurut saya sangat besar dan jangan kaget karena ini connecting ke kamar yang satunya ya. Tapi di sini cukup sangat lega sekali dan interior atau yang nanti udah didapat itu udah seperti ini gitu loh. Ini udah bagus sekali menurut saya. Rumah ini bisa Anda beli juga dengan interiornya ya. Jadi kalau suka unit ini, Anda naksir nih dengan pandangan pertama langsung jatuh cinta, Anda bisa kontak Edward sekarang karena rumah ini dijual dengan interiornya. Tapi kita lanjut lagi. Nah, di dalam ruangan ini kita langsung disajikan ya dengan ruangan yang menyatu, yaitu ada ruangan family room di sini dan juga ada TV-nya yang sangat besar sekali. Wow, kalau nonton TV segini sih rasanya betah lama-lama. Dan juga jangan lupa karena ini include dengan interiornya ya. Nah, yang sisi yang tadi itu kan cuman gimmick mainan supaya bagus-bagusan aja ya, supaya nggak kelihatan polos. Tapi yang sebenarnya itu yang bisa dibuka dari sisi-sisi yang sini nih. Semuanya bisa dibuka, jadi nggak cuman sekedar estetika yang diperhatikan, tapi fungsinya juga dapat sekali. Saya mau coba ya, duduk dulu sebentar lah di sini sambil nafas dulu. Kalau menurut saya nyaman sih tinggal di sini. AC-nya juga 2 PK, cocok dengan udara yang hari-hariin Surabaya ya. Dan setelah itu dari ruang tamu ini saya langsung jalan dan ketemu dengan ruang makan yang cantik sekali. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kursi. Jadi memang untuk family keluarga besar di sini sudah nyaman sekali ya. Apalagi interiornya juga cantik pol menurut saya. Plus di sini kita punya ada satu ruangan yang dekat sekali dengan tempat makan kita, yaitu ada coffee table atau ada bar ya di sini yang menyatu. Nah, ini unik sekali kalau menurut saya. Ibu-ibu hati-hati kalau lihat di sesi yang ini karena cantik pol menurut saya. Nah, gimana menurut kalian melihat dapurnya yang seestetik ini? Saya sangat suka dengan warna-warna yang dipakai ya. Jadi putih ini plus kombinasinya dengan wood sangat-sangat luxury sekali menurut saya. Nah, di sini jangan lupa juga kita udah disediakan kalau Anda beli dengan interiornya, maksud saya ini semua menjadi bagian dari milik Anda. Nah, mulai dari kompornya yang udah besar banget, plus ini juga udah disediakan cooker hood. Nah, plus juga ya, sebenarnya plus minus ada cooker hoodnya ini wajib Anda nyalakan karena memang pembuangan udaranya ke sini nih nantinya. Yang dari depan ini jadi buat ART itu bisa masuknya dari pintu yang samping. Nah, ini tadi merupakan garasi dalam buat Anda yang misalnya suka moge ya. Itu nanti bisa tinggal tambahin aja kanopi di atas. Aman deh di sini, bisa jadi untuk garasi Anda. Di sini juga ada ruang untuk cuci-cuci, servis areanya. Karena di sini ini memang disediakan khusus berdekatan dengan kamar mandi asisten rumah tangga dan juga kamar tidur asisten rumah tangga.
Nah, kita kembali ke dalam lagi nih. Oke, sekali lagi saya lagi mau slow down dulu, menikmati memang matching dari warnanya ini saya sangat suka sekali. Wallpapernya juga abu-abu seperti ini. Plus, nah di sini ada satu ruangan. Sebenarnya ini kan bawahnya tangga. Kita fungsikan sebagai gudang. Dan menurut saya ini lumayan besar. Yang mana kalau buat rumah sehari-hari kita tinggal memang butuh ya gudang ini ya. Paling nggak untuk taruh koper, untuk taruh perkakas segala macam itu memang butuh nih di sini. Saya tutup lagi. Nah, saya bisa bayangin ya kalau kita lagi makan keluarga besar emang enak nih yang di depan sini. Tapi kalau kita lagi makannya mungkin berdua bertiga, anak-anak lagi di luar semua gitu ya. Pasti kayaknya lebih nyaman kalau kita ngopinya atau makannya di sini aja. Lebih dekat, ngobrolnya, komunikasinya lebih lancar. Paling nggak kan lebih intimate di sini nih. Nah, kemudian selanjutnya kita punya ada ruangan belakang yang kita belum lihat. Yuks, iki lucu lah tak kayak blok. Oke. Nah, ini ada satu ruangan yang penting banget menurut saya. Namanya rumah itu harus punya halaman belakang dan juga taman nih. Karena memang masih ada spot di sini kalau kalian suka dengan taman. Kecuali kalau kalian butuh ruang untuk cucinya besar sekali ya, tapi kan di belakang sudah ada yang di depan sana. Nah, di sini dijadikan ruang hobi juga bisa atau untuk tanaman-tanaman supaya rumah ini nggak kerasa kayak boring sekali ya. Oke, kayaknya hampir semua dari ruangan lantai 1 sudah kita lihat, kecuali ada satu kamar yang kita belum lihat. Nah, ini merupakan kamar bawah atau kamar tamu atau kamar orang tua juga bisa ya, karena biasanya kalau orang udah usia lututnya harus lebih dijaga. Nah, di sini ini merupakan kamar yang nyaman sekali menurut saya untuk orang tua. Dia punya view juga oke. Kemudian ada kamar mandinya juga di dalam kamar. Pokoknya semua tipe di tipe ini semua kamarnya itu udah dapat kamar mandi ini. Nah, kita mau lihat di sini ada banyak banget lemarinya, ada 3 sub begini sampai di atas ya. Dan ini berarti kalau buat 2 orang rasanya sih cover, kecuali barangnya banyak sekali. Saya kurang tahu lagi. Nah, paling enggak kalau Anda suka dengan interiornya, Anda sudah dapat dengan lemari yang sampai di atas. Nih, cukup sih kalau menurut saya. Drawernya juga udah lengkap. Dan kamar mandinya nggak pelit. Hanya saja ini jadi catatan. Ada yang suka, ada yang nggak suka nih. Kalau kamu suka atau enggak, karena memang dia connecting. Plusnya adalah kita jadi hemat dengan ruangan, dengan space-nya. Tapi minusnya memang nanti bingung mungkin kalau awal-awal. Nah, saya kasih ada satu tips ya. Pokoknya biar nggak bingung, nanti kan takutnya kalau lupa ngunci ada orang masuk kan nggak enak, kita lagi sikat gigi atau gimana. Nah, lebih baik kita langsung kunci sini dan kunci yang sana. Begitu juga kalau kita udah selesai, kita pakai, kita buka dan buka lagi, dan udah nggak ada nih minusnya lagi di sini. Oke, kita udah selesai di lantai 1, kita naik yuk ke lantai 2. Nah, kalau di video harusnya sih juga bisa kelihatan. Apa yang saya rasakan sekarang ini yaitu tangganya benar-benar sangat lega sekali. Ini kita sempat ukur 1,3 meter, jadi nyaman sekali ya. Nah, saran buat Anda yang lagi bangun rumah, cari rumah, minimal kalau bisa tangganya 90 cm, 1 meter lebih baik, lebih besar ya lebih nyaman tentunya. Nah, di sini kita punya ada 3 kamar tidur. Kita akan ke kamar yang sini dulu. Semua kamarnya pasti udah punya kamar mandi, tapi saya suka juga dengan kamar yang sini karena saya tuh tipikal yang suka kamar yang lihat keluar. Jadi kamar yang kita bisa lihat ke jendela, kita bisa lihat mungkin ada
keluarga kita, ada teman kita yang lagi jalan, kita bisa lihat, kita bisa sapa kali ya. Nah, di sini juga sudah terdapat dengan kamar mandinya. Dan speknya bagus sekali, saya suka sekali dengan detail-detailnya. Seperti ini kita udah nggak perlu beli lagi rak-rakan ya tambahan. Kita taruh sampo segala macam udah bisa di sini. Plus di sini juga udah disediakan semua kamar mandinya. Saya perhatikan itu sudah ada colokan hair dryernya ataupun yang lain, misalnya keperluan kita ya, itu sudah disediakan di sini. Ini merupakan kamar pertama di lantai 2. Nah, ada 2 kamar lain, kita akan pergi ke lihat yang kosongan lagi ya. Nah, ini kamar sebenarnya harusnya saya nggak terlalu suka kalau kamar yang lihatnya itu ke dalam. Kayak saya kan sukanya lihat yang keluar ya. Tapi yang ini agak beda, dia itu seperti punya ada balkonnya. Nah, ini kan curangan ya. Kalau saya jadi anak, saya kepinginnya ya di sini ya. Karena apa? Kita punya ada balkon di sini. Wah, ini kalau kita kasih coffee table, nyaman sekali ini pastinya tinggal di sini. Nah, apalagi bisa dibuka seperti ini. Buat bapak-bapak yang suka merokok mungkin juga ini kamar yang nyaman buat kita. Jadi ruangan nggak terganggu yang lainnya juga ya. Nice sih menurut saya. Ini enak sekali. Rasanya tipe-tipe sebelumnya Pakon belum punya deh. Ada tipe yang seperti ini. Nah, sekarang saya sudah nggak sabar banget untuk lihatkan kamar utamanya. Tapi tentunya kita harus lihat yang ini dulu. Wah, untuk tipe-tipe rumah ini semuanya udah sama seperti yang tadi kurang lebihnya. Semuanya udah punya shower, udah ada kaca temper ya. Udah bagus, udah no complaint sih kalau menurut saya. Jadi kita langsung aja lihat di menu utamanya. Nah, ini baru kamar utama ya, kelihatan banget dari pintunya ya. Jadi dari pintunya aja udah kelihatan double, sangat berbeda sekali. Nah, kita mau ke arah kiri dulu karena jangan kaget, ini ada persimpangan nih di sini. Ini kamarnya unik sekali desainnya. Kalian coba deh, kalian lihat desainnya gimana. Karena kamarnya nggak ngotak ya, nggak ngotak itu, nggak kotak gitu loh. Sedikit unik di sini. Tapi saya sangat suka dengan interiornya karena dia kasih kesan curve di sisi-sisi. Jadi di sini ada curve-nya. Kemudian kalian bisa lihat aksen-aksennya ya. Di sisi sini ada curve-nya juga. Kemudian di setiap dekat-dekatnya dari ini, pinggir-pinggirnya itu, ini bikin suasana kamarnya ini nggak kaku. Jadi benar-benar bisa smooth sekali. Dan saya suka juga dengan ada penempatan sofa di sini. Jadi kalau kita lagi kepingin nonton, kita lagi kepingin Netflix dulu ya sebelum tidur. Kalau udah pulang kita kepingin refreshing, enak loh. Dan sudutnya juga lumayan pas nih, jaraknya juga lumayan pas. Yang saya sangat suka juga, akhir-akhir ini kalian pasti kalau liatin video-videonya di Pakon City, banyak kamar itu memang disediakan dengan seperti meja kerja gini, yang mana menurut saya ini brilliant, ini kepake sih kalau menurut saya, karena kita sering di rumah itu masih kadang-kadang online meeting juga masih ya, walaupun sekarang sekolah-sekolah udah mulai kembali, kantor juga udah mulai buka, tapi masih banyak meeting yang kalau bisa dihemat budgetnya, nggak keluar kota, kita hemat aja. Nah, kerjakan di sini nyaman sekali, belakangnya juga, saya cek mic-nya. Belakangnya juga banyak diberikan dengan seperti showcase ya di sini. Jadi tas-tasnya mama-mama nih bisa diberikan di sini. Bisa tampilkan dengan baik, ada downlight-nya, kece banget. Nah, yang di sini ada bagian yang unik sekali. Ini yang tadi saya bilang, ngatur kamar ini susah karena begitu masuk itu bukan ruangannya kotak tapi seperti berliku-liku. Nah, ditempatkan itu ada walk-in closet-nya loh di sini. Bayangin kita bisa punya sebelum ke kamar mandinya di sana kan, itu kita bisa punya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sub dan ini besar-besar sampai ke atas juga. Dan
good job sih menurut saya buat interiornya ya, keren. Nah, di sini juga jangan bingung, waduh kalau seperti ini ngacanya di mana? Karena udah dipertimbangin nih. Di sini ada tempat kita kaca sampai ke atas gini. Memang minusnya ya kadang-kadang ibu-ibu atau CC deh biar nggak tua-tua banget. Itu kadang-kadang kalau ngaca kepinginnya lihat sampai bawah. Nah, memang di sini belum bisa sih, karena biasanya kalau mau sampai bawah kan harus sampai kaki. Tapi paling enggak ini sudah memumpuni. Next kita lihat kamar mandinya. Wah, kerasa beda nggak sih kalau lihat kamar mandinya ini? Betul banget, bedanya ada di wastafelnya yang udah ada, selain ada dua ya, yaitu dia udah punya panas dingin, jadi suhunya bisa diatur. Kalau lagi dingin sekali, AC-nya udah dikencengin, kepingin agak hangat di sini sangat bisa. Dan juga dari sisi pemilihan granitnya sangat beda banget ya dengan yang tadi. Size-nya pun beda. Kemudian handle showernya yang tadi kan kalau yang kamar anak agak yang biasa, yang ini lebih baik. Dan juga ada rain showernya lebih lengkap. Ya memang ginilah, harus kalau kamar utama harus lebih nyaman lagi. Nah, gimana menurut kalian tentang rumah ini? Rumah tipe Danes yang punya dana yang nggak biasa menurut saya. Ini bagus atau enggak? Dan kalau kalian mau tahu harga promonya, kalian bisa langsung WA aja Edward di nomor yang ada di bawah ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan biar kamu juga nggak ketinggalan dengan video update rumah terbaru Pakuan lainnya. Thank you udah nonton video ini. Bye.